akan saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu. Ini balasan kamu. Inyong, kenapa sih kamu tuh sensitif banget kalau ada orang yang menjelaskan tentang Habib? Bapak Kiai Hudori itu cuma mau menjelaskan yang sebenarnya, bahwa setelah Bapak Kiai Hudori pelajari tentang kitab-kitab Ba'alwi, isinya banyak keanehan, kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Jadi Bapak Kiai Hudori itu mau ngasih tahu kepada orang-orang, kepada jamaahnya, supaya jangan sampai tersesat gitu. Inyong, kalau kamu pintar pikiran kamu sadar, kamu harus menerima kebenaran, jangan malah menolak kebenaran. Kalau tentang soal anak Habib, anak saudara Habib, anak tetangga Habib yang dimasukkan ke pondok pesantrennya Bapak Kiai Hudori, itu bukan jasa ya Inyong, itu saling membutuhkan ya, karena anak-anak itu butuh dididik, butuh ilmu agama, butuh pendidikan supaya pintar ya. Bapak Kiai Hudori butuh santri, anak-anak itu butuh pendidikan, jadi saling membutuhkan Inyong, bukan jasa ya. Yang harus kamu kritik itu yang tidak wajar, sudah anaknya dititipkan malah diminta-minta uang ya, diminta-mintain uang, itu yang harus kamu kritik ya. Minta uang, pinjam motor nggak dikembaliin, digadein. Pinjam mobil nggak dikembaliin, digadein. Menjual barang-barang yang harganya cukup fantastik, mahal, itu yang harus kamu kritik ya, karena itu termasuk membohongi orang dan menipu orang. Inyong, Kebanyakan gerombolan imat datang dari orang sakit. yang sakit hati itu ya, yang akalnya nggak dipakai itu ya, yang suka ndawir, suka menghayal, suka dongeng, halu ya, mengaku-ngaku jadi cucunya Nabi, punya syafaat. Yang punya syafaat itu cuma junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, saya ingatkan lagi ya Inyong, lagunya ya, biar ingat. Kuburan engkau palsukan, kemudian kau bisniskan, sejarah kan ku belokkan, sejarah bangsa engkau karang. Bingung ku memikirnya, bingung ku memikirnya. Pernah saban, perhabiban, pendawiran, perhabiban. Kalau diingatkan malah mencaci maki, kalau dijelaskan makin menjadi-jadi. Bingung ku memikirnya. Hidup pribumi, menyala pribumi. Guru kami hanya mengajarkan untuk mencintai, bukan membenci. Berarti kalau kamu
ada yang menghina, ada yang menghujat, ada yang mencaci maki, ada yang merendahkan, terus menekan kamu, memeras kamu, merugikan kamu. Kamu nggak apa-apa, tetap mencintai. Yang penting kamu jadi pengikutnya Habib gitu. Walaupun kamu dijadikan jongos ya, disuruh menyembah kakinya, terus lama-lama diinjak di kepalanya ya, karena orang seperti itu ya dihargai, makin lama makin menjadi-jadi, dicintai malah menginjak-injak harga diri. Justru ya, saran saya, kalau kamu mencintai junjungan kamu, kamu harus bisa mengingatkan ya, mengingatkan perbuatannya yang salah itu. Oke? Palsu atau tidak, apa sih salahnya untuk mencintai? Kalau palsu ya masalah, karena salah mencintai. Ini ya saya jelasin. Masalahnya para Habib itu mengaku ahlul bait, anak cucunya Nabi. Sedangkan kata Pak Haji Kiai Imad, nasabnya tidak tersambung, terputus, orang Yahudi. Yang lebih parahnya lagi, para Habib itu kalau berceramah merendahkan Allah, merendahkan Nabi kita, merendahkan kiblatullah. Masa sih? Marrobuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau ngaku ngomongnya umat Islam, agamanya Islam, kok merendahkan Allah? Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada tandingannya. Terus kalau ngaku ahlul bait, anak cucunya Nabi, kok kalau berceramah merendahkan Nabi? Jadi yang ditakutkan umat Islam yaitu masa depan anak-anaknya nanti. Kalau terus-terusan diceramai cerita khurafat, didoktrin, takutnya anak-anaknya pada tersesat nantinya. Oke, salam waras. Kan saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu. Ini balasan kamu. Inyong. Mengatakan bahwa saya itu mengkhianati Robito Alawiyah atau mengkhianati BALWI. Bahkan katanya itu pondok saya bisa berkembang atas bantuan para habaib, ya kan? Itu yang pertama kali, itu semestinya yang ditanya itu yang komentar itu. Sebab yang diinginkan itu apa gitu. Yang pasti kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Habib 1% pun untuk pembangunan pondok, belum pernah. Kalau masalah Habib datang pengen bantu lalu ngukur, kemudian nggak jadi, datang lagi ngukur lagi, kemudian nggak jadi lagi, lalu datang ngukur lagi. Jadi ngukar-ngukur, istri saya itu nyampe ngomong gini, loh ini Habib apa pekerjaannya ngukar-ngukur, nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi ngukar-ngukur nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi apa itu nggak bener kalau apa itu pondok saya ini dibantu sama Habib, bahkan apa itu pondok saya maju pesat karena jasa-jasanya Habib, itu nggak bener itu. Kami bisa apa itu membuktikan semuanya. Terus yang bikin panjenengan Pak Kiai sampai mantap karena terkenal sebagai muhibin yang kuat ya, sehingga ada orang yang berani berstatement bahwa kayak Muharrar ini sudah hianat kepada Ba'alwi, berarti kan itu mereka sudah paham bahwa jenengan ini muhibin kuat. Iya. Nah, yang membuat jenengan bisa terlepas dari kengkerangan muhibin itu apa sih? Dari apa itu pengalaman kami yang bertahun-tahun ya, kami didahului sama Habib itu.
minta uang, minta barang dan lain sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika saya itu kan kebetulan bangun itu loh, bangun. Kebetulan di samping saya itu herbil banyak. Saya ketamunan Habib membawa pick up. Itu herbil saya diangkut semua. Bahkan semen-semen juga gitu diangkut itu loh. Jadi kami ini yang asli sudah SK lama gitu loh. Mosok duriya Rasul seperti ini, mosok duriya Rasul akhlaknya seperti ini, mosok duriya Rasul malah merugikan dan lain sebagainya. Selain itu yang asli yang menjadikan kami mantap. Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Ya juan woi, picak matamu, kacau woi. Nih, tak jodoh tawa aja nak muat. Habib Rizik, Habib Rizik guru NU, Habib Rizik idola NU. Apa mana Habib Rizik guru NU? Wah, bohong itu. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Omongannya ngedabrus, kalah entot berut. Rizik Bahar, anjing yang bukan cucu nabi tapi darah setan, mulut busuk suka caci maki, menipu kiai dan para pribumi. Habib Asu turunan PKI, bicaranya kotor tapi sipahi. Habib Yogo menipu pribumi, bicaranya besar tapi tak terbukti. Anyahlah kau anjing Yaman, anyahlah kau Asu Yaman, buanglah gelar palsumu, ku tahu siapa dirimu. Akan saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu. Ini balasan kamu. Inyong. Kenapa sih kamu tuh sensitif banget kalau ada orang yang menjelaskan tentang Habib? Bapak Kiai Hudori itu cuma mau menjelaskan yang sebenarnya, bahwa setelah Bapak Kiai Hudori pelajari tentang kitab-kitab Ba'alwi, isinya banyak keanehan, kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Jadi Bapak Kiai Hudori itu mau ngasih tahu kepada orang-orang, kepada jamaahnya, supaya jangan sampai tersesat gitu. Inyong, kalau kamu pintar, pikiran kamu sadar, kamu harus menerima kebenaran, jangan malah menolak kebenaran. Kalau tentang soal anak Habib, anak saudara Habib, anak tetangga Habib yang dimasukkan ke pondok pesantrennya Bapak Kiai Hudori, itu bukan jasa ya Inyong, itu saling membutuhkan ya, karena anak-anak itu butuh dididik, butuh ilmu agama, butuh pendidikan supaya pintar ya. Bapak Kiai Hudori butuh santri, anak-anak itu butuh pendidikan, jadi saling membutuhkan Inyong, bukan jasa ya. Yang harus kamu kritik itu yang tidak wajar, sudah anaknya dititipkan malah diminta-minta uang ya, diminta-mintain uang, itu yang harus kamu kritik ya. Minta uang, pinjam motor nggak dikembaliin, digadein. Pinjam mobil nggak dikembaliin, digadein. Menjual barang-barang yang harganya cukup fantastik, mahal, itu yang harus kamu kritik ya, karena itu termasuk membohongi orang dan menipu orang Inyong. Saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu. Ini balasan kamu. Inyong.
mengatakan bahwa saya itu mengkhianati Robito Alawiyah atau mengkhianati BALWI. Bahkan katanya itu pondok saya bisa berkembang atas bantuan para habaib, ya kan? Itu yang pertama kali, itu semestinya yang ditanya itu yang komentar itu. Sebab yang diinginkan itu apa gitu. Yang pasti kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Habib sepersen pun untuk pembangunan pondok, belum pernah. Kalau masalah Habib datang pengen bantu lalu ngukur, kemudian nggak jadi, datang lagi ngukur lagi, kemudian nggak jadi lagi, lalu datang ngukur lagi. Jadi ngukar-ngukur, inti saya itu nyampe ngomong gini, loh ini Habib kok pekerjaannya ngukar-ngukur, nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi ngukar-ngukur nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi apa itu nggak bener kalau apa itu pondok saya ini dibantu sama Habib, bahkan apa itu pondok saya maju pesat karena jasa-jasanya Habib, itu nggak bener itu. Kami bisa apa itu membuktikan semuanya. Terus yang bikin panjenengan Pak Kiai sampai mantap karena terkenal sebagai muhibin yang kuat ya, sehingga ada orang yang berani berstatement bahwa kayak Muharrar ini sudah hianat kepada Ba'alwi, berarti kan itu mereka sudah paham bahwa jenengan ini muhibin kuat. Nah, yang membuat jenengan bisa terlepas dari kengkerangan muhibin itu apa sih? Dari apa itu pengalaman kami yang bertahun-tahun ya, kami didawiri sama Habib-Habib itu, minta uang, minta barang dan lain sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika saya itu kan kebetulan bangun, kebetulan di samping saya itu herbil banyak, saya ketamunan Habib bawa pick up, itu herbil saya diangkut semua. Bahkan semen-semen juga gitu diangkut gitu loh. Jadi kami ini yang asli sudah SK lama gitu loh. Mosok Duriya Rasul seperti ini, mosok Duriya Rasul akhlaknya seperti ini, mosok Duriya Rasul malah merugikan dan lain sebagainya. Selain itu yang asli yang menjadikan kami terminologi ahwal yang disematkan kepada bangsa Indonesia merupakan penghinaan yang nyata yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi kepada bangsa Indonesia. Maka menurut saya kaum ahwal, yakni bangsa Indonesia yang menjadi muhibin, pecinta bagi kaum Ba'alwi, mencintai secara buta, mengagung-agungkan mereka, memuliakan mereka, bahkan sampai surga pun mereka gantungkan dengan Ba'alwi, seakan-akan surga itu haknya kaum Ba'alwi. Maka mereka menggantungkan keselamatan syafaat kepada kaum Ba'alwi. Mereka adalah budak-budak Ba'alwi. Mereka diperdaya oleh Ba'alwi dengan indoktrinasi agama. Sekali lagi, kaum Ba'alwi memposisikan kaum ahwal yang kemudian mereka doktrin untuk menjadi muhibbin mereka posisikan seperti pelayan mereka atau budak mereka, dengan alasan mereka tidak boleh menundukkan badan kepada siapapun. Islam sangat tegas, kata mereka. Kalau Allah bilang A, ya kita harus menjalankan A. Kalau Allah bilang B, ya kita harus menjalankan B. Islam, kata mereka, tidak perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat. Buat saya tentu saja mereka boleh berpandangan begitu. Walau kalau mau jujur, saya yakin mereka tidak begitu saja menjalankan aturan-aturan yang termuat dalam Al-Quran. Saya tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kitab hukum. Ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berperang. Saya sebut saja salah satunya, At-Taubah ayat 29. Di situ Allah mengatakan, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Pertanyaannya, benarkah itu harus dilakukan umat Islam? Perintah itu tidak bisa diambil dan diterapkan begitu saja di Indonesia atau di Inggris atau bahkan di Arab pada abad 21. Konteksnya sudah jauh berbeda. Kalau kita membaca ayat itu dan menganggap itu adalah perintah Allah yang harus umat Islam lakukan sepanjang masa, artinya saat ini umat Islam harus memerangi orang yang tidak percaya kepada Allah, termasuk orang-orang Kristen dan ateis. Ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berperang. Saya sebut saja salah satunya, At-Taubah ayat 29. Di situ Allah mengatakan, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Ya misalnya soal perang tadi, apa iya mereka memerangi orang-orang yang tidak percaya pada Allah? Atau kalau mau lebih ekstrim, apa iya mereka setuju kalau ada orang Islam yang saat ini masih punya budak perempuan yang bisa ditiduri oleh majikannya? Kalau mereka juga tahu bahwa praktek perbudakan dan meniduri budak itu memang diizinkan dalam Al-Quran.
pandangan yang mengatakan bahwa Wali Songo itu Al-Madkhan dan Al-Madkhan itu Ba'alawi, itu pandangan yang keren. Mengapa keren? Kitabnya jelas, ada kitab jelas, dan kitabnya level internasional, diakui di dunia internasional. Kalau yang mengatakan Wali Songo bukan Pak Alawi atau misalnya dari Al-Jailani, nggak ada kitabnya. Kitab, dan bukan cuma ini kitab yang menerangkan Wali Songo ya, kitabnya para ulama internasional yang keren-keren. Ini hanya salah satu aja. Nah, yang mengatakan Wali Songo dari Al-Jailani, mana ada kitab seperti ini? Nggak ada. Menurut mereka, saya dengan sengaja mengatakan Al-Quran itu memerintahkan umat Islam untuk memerangi dan membunuh orang kafir. Ini menjadi penting karena selama ini banyak umat Islam yang berusaha membantah anggapan bahwa Islam adalah agama perang. Menurut mereka, Islam menyebar di dunia melalui jalan damai, bukan jalan perang. Faktanya, Islam agama perang. Bahwa ketika Islam mengembangkan kekuasaan mereka ke berbagai wilayah di luar Arab, Afrika, Eropa misalnya, mereka memang membawa pasukan militer yang bertempur di berbagai wilayah bukan hanya karena mereka diserang, tapi untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut agar mau menerima Islam. Al-Quran tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci pedoman sepanjang masa. Disebut begitu karena sejumlah ajaran yang termuat dalam Al-Quran sudah expired, termasuk ayat yang mengajarkan umat Islam untuk berperang dan membunuh tersebut. Saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Turunnya siapapun kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini, buat apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita, dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Ini ternyata silsilahnya bohong. Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Labang ini dagang minyak, dagang obat baik, kok segini pengen jadi pahlawan. Kenapa? Kalau dikasih mic di mimbar Jumat, nanti disangkain dia lagi dagang obat. Nantinya dia kayak tukang obat, marah-marah di mimbar. Tukang obat ngeritik, hei mati, hei anjing, hei. Aduh, itu bukan akhlak, bukan kabar, dan kita tolak mereka untuk hadir di mimbar-mimbar Rasulullah yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar kembali Islam yang diajarkan kepada anak cucu kita nanti, Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleransi. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalistik. Kita pernah terjadi gitu oleh PKI, DITII, Permesta dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu. Makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahar bin Smith, Bahar, saya Andi Rompas. Urusan kamu belum selesai dengan saya. Gak usah pakai acting film-film begitu. Datang sini di Manado, datang sini di Petana di sini. Kita tunggu. Dan gak usah pakai cerita banyak supaya ada polisi di situ kan. Jelaslah polisi pisahin. Karena punya urusan sama kita belum selesai. Sesuai janji saya. Orang kelarkan karena secara adat. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi bangsat dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu itu bukan Syarifah. Saya punya ibu darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa,
ada darah Flores. Saya punya abang, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abang, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sangir Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai sasaran pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jadi kalau kalian bilang sudah punya habaib, nggak usah habaib yang lain-lain. Datang aja ke kontestasi lagi. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya bahagia di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang selama ini ngajakin tes DNA, terus apalagi ya ngomongin kita nih keturunan palsu, yuk tes DNA yuk guys, yuk. Gimana, sebutin tempatnya, waktunya, bayarin. Tapi lo yang ngomong gue palsu, sekarang lo yang bayarin ya. Gas. Kapan, di mana? Yuk lah, kuy. Harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa jadi mantan habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alawi tersebut? Dan kalau ada, sudahkah kita laporkan? Akan ada musyawarah alim ulama tingkat nasional yang mengusulkan bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Inilah yang banyak marga-marga pan-pan yang sampai ke Nusantara. Hai, Bahar Semit. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat.
Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mau ngadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ya Ustadz Somad seperti biasa berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Perlu ana luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan terpikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib
yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Karena ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin. Kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Jangan kau punya mulut Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama mau bikin
dia bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Romai Rama, saudara. Makanya Romai Rama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batuk. Awas jangan. Udah tua kau tanah kena fitnah. Betul. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA-nya haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Tidak Habib yang ada di Indonesia semua ini palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imam dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habib ya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta. Tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu.
Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dhowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Itulah tadi beberapa tanggapan dari para mak-mak yang membicarakan tentang masalah nasab, polemik nasab yang makin meruncing. Kini semakin jelas bahwa kaum Balawi itu bukan zuriat Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi tanggapan-tanggapan dan komentar yang kontroversi dari kalangan masyarakat. Jadi bagi teman-teman semua yang punya pendapat atau asumsi yang berbeda dari video ini, silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.